Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebahagiaan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, Waalaikumsalam. pendengar kita baik di darat, laut maupun udara. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ser Gairah. Seru, menggairahkan. Selamat malam teman-teman. Oh, selamat malam, Mong, masih pagi. Siapa tahu yang dengerin malam? Oh iya juga, kamu bilang selamat siang kalau gitu. Selamat sore Nah, teman-teman. malah selamat sore. Jangan ngeyelan. Jadi gini, saya mau membawakan kabar gembira bagi kita semua bahwa ternyata podcast ini sudah tembus 5.000 pendengar. Hey. Padahal kita sudah selalu bilang bahwa ini adalah podcast yang sebaiknya tidak Anda dengarkan. Ternyata banyak orang ngeyel di dunia. Betul, seperti si Wip. Nah. Kok atau? Kamu kan tadi ngeyel. Saya suruh bilang selamat siang malah selamat sore. Loh, kamu ngomong selamat siang. Nyampe tempatku sore. Oh iya. Lama ya? Jadi karena ternyata podcast kita sudah mulai banyak yang mendengarkan, walaupun yang nyumbang di traktir.id/sersergairah itu masih sedikit. Juga Baru itu 3 loh. Baru 3 orang bajigur. masing-masing berapa? Masing-masing itu cuma nyumbang Rp5.000. Ya udah berapa? 15.000 Jadi kan? 15.000. Lebih banyak daripada yang dengar. 3 orang itu, 2-nya saya. Jadi yang nyumbang beneran itu baru 1. Berapa? Seperti itu. 5.000. Enggak tahu kemarin berapa, 10.000 apa? Malah lebih banyak. Lebih yang dengar banyak. 5.000, yang ngasih kita 10.000 kan? Oh iya bener juga. Ya, alhamdulillah ya. Iya, makanya jangan lupa tetap akses Apa? Saweria. Kok sampai Ria nggak ada, kita belum bikin akun. Traktir.id/sersergairah. Nah itu traktir.id/sersergairah. Oh, salah platform, itu platform sebelah. Tapi ternyata hal seperti itu mengandung konsekuensi. Apa itu? Konsekuensi adalah karena penggemar kita itu jadi tambah banyak. Ya. Nah ini yang kakean petingsing juga tambah banyak. Gak bisa gitu. Maksudnya minta Mas bahas ini dong, Mas bahas itu Oh, dong. iya. Kayak gitu kan. Seperti yang terjadi di DM Instagram saya itu. Minta apa dia? Minta suruh Uang. bahas. Minta pulsa? Minta pulsa ada yang seperti itu. Ada. Minta uang ada. Minta paket? Paket apa? Paket internet? Oh. Ada juga yang seperti itu. Minta paket sembako? Itu belum pernah ada sih. Seperti itu. Jadi Minta... apa lagi? Ya terusin itu. Lanjut. Jadi itu banyak yang minta kita bahas macam-macam. Salah satunya ini. Ya. Nah, dari Mas Ucup bin Sanusi. Ya. Ini, Mas, gini katanya. Ada nggak toh perkara yang kamu itu masih gelisah? Ya. Dan biasanya kan ada satu hal yang itu akan jadi pemicu kegelisahan kita. Ya. Namanya juga manusia kan. Betul. Bukan nabi. Benar. Kecuali kamu, Wip. Nah, bibir lo. Cindal. Nah, biasanya kalau lagi gelisah gitu. Iya. Bagaimana cara mengatasinya, Wip? Ya. Karena pertanyaan saya kepada Mas Wip ya, tolong dijawab Mas Septri. Logikanya di mana itu? Memang manusia tidak punya logika ini. Karena cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Ya gitu. Betul. Mas Septri punya masalah. Kalau aku gelisah gitu. Biasanya gelisah gara-gara apa? Gelisah gara-gara kalau ada unpredictable situation atau unpredictable moment. Oke. Pasti bikin gelisah. Contoh. Contoh misalnya tiba-tiba besok disuruh present ke BOD. Oh. Benar. Itu bikin gelisah itu. Nah, itu terus bagaimana caramu mengatasinya? Nah, awalnya emang gelisah. Kedua, kita harus tetap santai. Oke. Bagaimana caranya santai ketika gelisah? Kita gelisah karena biasanya kita Tidak santai. Karena nggak tahu sesuatu kan. Oh iya. Ya. Makanya kita kok ntar Ntar gimana? nggak tahu masa depan, nggak tahu. Jadi kita harus tetap
BOD juga sama-sama manusia. Kalau dimarahin ya didengerin. Heeh. Kalau salah ya tinggal dibenerin. Heeh. Ya udah habis itu Sama-sama manusia, bedanya gaji mereka lebih gede ya. Betul. dan mereka bisa marahin kita. Iya, brengsek juga ya. Udah gaji lebih gede. Heeh. Terus bisa marahin kita. Iya. Iya. Memang. Itu kan bikin gelisah. Aduh, tiba-tiba minta update project A misalnya gitu. Iya. Ya udah tinggal bikin aja. Habis itu tetap awalnya gelisah, habis itu menenangkan pikiran, fokus lagi, tinggal apa yang diminta dikasih gitu aja. Menenangkan pikiran nih kalau dari Mas Septri Jadi gini, caranya bagaimana? Gelisah tuh karena kita takut, aduh besok yang ditanyain apa, besok yang dibahas apa, besok dimarahin apa enggak gitu. Ya udah kita biasanya kalau aku ini aja memvisualisasikan semua skenario yang akan terjadi. Oh, oke. Namanya kan predictable kan. Bersama solusinya enggak? Bersama solusinya pasti kan. Oh misalnya kalau si Pak ini nanya ini, aku bisa jawab ini. Oh tapi ternyata Pak ini karakternya seperti ini, pasti nanyanya kayak gini. Oh kalau misalnya aku ternyata ini proyeknya nggak sesuai dengan yang diharapkan, pasti dia akan marah begini, aku kasih solusi kayak gini. Tak catat semuanya. Selesai. Nah ketika presenter tidak sesuai yang disaksikan, aku udah pede. Paling nggak Beres. pede ya. Paling pede nggak dulu. gelisahnya hilang. Perkara nanti di sana tetap Perkara dimarahin nanti- nggak apa-apa. Iya itu, tinggal didengerin. Kan? Walaupun akhirnya kemudian timbul kegelisahan baru, yang Ya. penting kegelisahan yang lama hilang. Betul, kan biasanya oh ini salah semua ini, biasanya kayak gitu. Iya, oke. Ini maksudnya apa kamu kayak gini, biasanya kayak gitu. Maksud saya baik, Pak. Memberi solusi. Maksudnya Tapi- baik. Tapi Bapak nampaknya tidak berkenan. Makanya kan biasanya kalau lagi gitu biasanya ini salah semua ini. Ini kamu maksudnya apa? Oh maksud saya kirain Bapak pengennya seperti ini. Oh bukan, saya pengennya seperti ini. Maksudnya bisa diajak diskusi. Bisa diskusi. Gitu. Iya. Oh berarti saya salah Pak. Oke saya benerin. Gitu aja. Oh iya, benar juga ya. Benar. Oh berarti saya benerin semuanya. Berarti yang bikin berarti kita pengennya seperti ini. Udah selesai. Di Ya, luar benar. di luar masalah kantor ada nggak? Di luar masalah kantor. Yang bikin gelisah sih sekarang Di luar pekerjaan Di luar maksudnya. pekerjaan. luar pekerjaan. ya unpredictable lagi. Misalnya kayak tiba-tiba misalnya di rumah orang tua sakit tiba-tiba. Ya. Aku harus ngapain ketika ada kerjaan di kantor atau harus pulang itu kan itu bikin gelisah juga. Jadi harus nelpon terus kayak kemarin misalnya ibuku tiba-tiba sakit terus antara mau operasi apa enggak ya akhirnya tiap malam telepon terus tanya kondisinya gitu aja. Khawatir. Ya untuk lebih karena kan kegelisahan itu kan datang dari sesuatu yang kita nggak tahu makanya kita harus cari tahu. Ini benar. Gelisah itu datang dari sesuatu yang kita nggak Betul, tahu. betul. Makanya kita harus cari Kita tahu. hanya bisa takut pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Betul. Benar. Makanya kita harus cari tahu. Iya. Kita harus mencoba semuanya biar kita tahu. Termasuk hal-hal negatif. Wes tak jajal. Makanya kegelisahan itu hilang. Iya. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang negatif, itu terus kemudian tiba-tiba timbul dampak negatif. Nah, namanya juga melakukan sesuatu yang Ya, negatif. apa yang kita lakukan Terus timbul dampak negatifnya buat diri kita. Dan kita jadi gelisah kan. ya itu salahmu berarti. Iya. Bodoh. Itu makanya punya manuk dijaga. Kamu Wib jangan sembarangan kamu itu manukmu diumbar-umbar. Betul, makanya itu kalau misalnya kita pernah melakukan itu, berarti kan kita pernah melakukan. Kalau misalnya kita pernah melakukan, berarti jangan dilakukan lagi. Iya, benar. Jangan jadi domba yang jatuh ke Oh, domba keledai. oh ya keledai. Domba emang nggak boleh. 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 Emang harus keledai. Kebetulan kan kemarin habis Idul Adha kan. Jadi iya. masih domba enggak apa-apa. Ya. Karena enggak umum berkurban keledai keledai itu Ya. tadi. Jatuh ke lubang yang sama kan. Iya. Ya itu yang Yong Endam lah. Iya. Harus jangan sampai manukmu masuk ke lubang yang sama. Betul. Mungkin maksudnya Septri seperti Ya itu. enggak ya gitu. Jadi Kalau jajal semuanya aja lah. ya enggak dong. Kalau udah berkomitmen ya harus. Jangan Jangan dong. Jangan aneh-aneh lah teman-teman. Iya. Iya. Kamu itu loh, Bib. Suka aneh-aneh. Nah itu saya sudah. Apa? Kan giliran Sudah kamu. pernah menjajal semuanya? Enggak itu tadi. Oh. Cara menangani geli-geli Ya. pecah. Geli-geli basah lagi. Udah masukin aja lah kalau udah geli-geli basah gitu. Repot. Urusan pikir carry. Oleh penting nafsu birahi tersalurkan. Astagfirullah. Biasanya kayak Akhirnya gitu. ketipu online BO kalau gitu. Kayak temenmu itu. Ya kan? Memang goblok teman saya kemarin itu.
terlalu terbawa syahwat akhirnya ketipu open BO Itu online. jadi bodoh emang kalau syahwat itu kalau nggak bisa dikonten tuh jadi bodoh. Iya. Jadi episode kemarin kan kita ngomongin penipuan open BO online. Iya. Jadi gini, karena tadi kan saya aslinya pertama ini kan bertanya ke si Wib tuh, apa hal-hal yang bikin kamu gelisah Wib gitu, terus bagaimana cara mengatasinya, dan kemudian kan Septri udah jawab toh, padahal saya nanya ke kamu, yang jawab Septri. Lah kan secara aku suruh jawab tadi. Oh iya memang saya nyuruh jawab. Nah, saya kembalikan sekarang karena tadi pertanyaan awalnya ke si Wib, sekarang saya jawab gitu loh. Oh, iya. Apa hal-hal yang membuat saya gelisah? Kok kapan dong? Aku diri cuma patung aja ini kayaknya. Itu bukan patung, itu Rios. Itu bukan patung. Dono kasih dong intro. Itu Rios. Betul. Jadi gini. Ya. Biasanya hal-hal yang gelisah itu adalah hal-hal yang unpredictable. Ya. Ya, kita tuh kan ketakutan sama hal-hal yang tidak kita ketahui. Betul. Seperti katanya Septri. Ya. Jadi misalnya saya disuruh sama BOD gitu presentasi sesuatu. Sama jawabannya. Kok Sama kan ya? Kalau di perusahaanmu nggak ada BOD. Oh iya, enggak ding, tapi kan tetap ada deputi, dirjen gitu Oh kan. iya. Board of Deputy. Kayak gitu. Enggak, jadi sebenarnya intinya sama sih kayak Septri. Pasti sesuatu yang tidak kita kuasai sebelumnya dan kemudian kita disuruh untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, ini misalnya kejadian 10 tahun yang lalu atau ya 5 tahun yang lalu aja deh. Itu mungkin saya masih bisa merasa gelisah yang kaya wong pemurungsung ngono loh jadinya. Tidak tertata. Kayak gitu. Aku harus ngapain, aku harus ini, aku harus itu. Aku nggak tahu arahnya mau kemana. Ya. Alhamdulillahnya sekarang itu kan teknologi sudah berkembang, sudah ada AI. Nah, jadi kalau misalnya saya menghadapi suatu masalah, gampang aja, tinggal prompting. Ada problem ini, untuk menyelesaikannya, step-step apa saja yang harus saya lakukan. Nah, itu sudah lebih enak. Nah, tapi ketika kegelisahan ini ternyata dimensinya itu bukan dimensi materi lagi, tapi mungkin yang lebih apa ya? Spiritual. Lebih abstrak ya. Spiritual itu kan hal yang abstrak seperti itu. Termasuk juga kepuasan diri kayak gitu. Nah, ini memang saya masih sering merasa agak bingung bagaimana harus menyelesaikannya. Contoh, aku kan kemarin baru ulang tahun toh ya. Artinya umurku sekarang ini sudah. Kok nggak ada makan, Con? Memang saya tidak mengundang kalian. Biasanya ada undangan makan. Biasanya seperti itu, tapi karena saya sedang gelisah ini tadi. Lagu prihatin, saya tidak mengundang kalian. Saya manfaatkan waktu ulang tahun saya itu untuk introspeksi diri, bermuhasabah seperti itu. Di Gunung Kawi. Semedi di Gunung Kawi. Enggak lah. Semedi di Bakso Kawi dia. Ya, kayak misalnya contohnya, aku itu kan sampai sekarang belum nikah. Oke. Terus yang namanya masa kerja itu kan ada umurnya ya. Masa kerja. Pensiun. Ada umurnya kan, ada masanya. 25 tahun lagi kamu pensiun. Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya saya belum nikah, saya terus baru nikahnya tahun depan, terus punya anak, apakah misalnya bisa nutup? Kebutuhan anakmu. Bukan cuma kebutuhan anakku aja. Tapi saya sampai berpikir bahwa saya bisa nggak sih ngelihat anak saya itu wisuda, nikah, cucu, cicit, apa lagi? Cocot. Kayak gitu. Ya. Bikin gelisah. Waktu itu bikin gelisah. Makanya bener sih yang dibilang kalau buat saya ya. Wal asri demi masa. Nah, kayak gitu. Itu yang selalu bikin saya kalau misalnya entah kenapa ya tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Itu langsung gelisah aku. Oh. Wajar, John. Saya kasih solusi. Gimana, Pak? Menikahi janda. Anaknya sudah SMA. Udah ada. Bener juga. Dapat bonus. Dapat pahala. Oh, iya. Katakan bantu janda. Iya juga ya. Kenapa saya tidak kepikiran? Nah itu, makanya kamu harus bisa mencoba semuanya biar ada pikiran itu. Awak dewe lagi siaran malah geletak. Aku heran. Apa? Bukan heran, emes. Ini solusi yang tepat, John.
Kamu nggak boleh jawab, kamu bersalah. Ketawamu paling keras soalnya. Orang mikir-mikirku, wah kok aneh-aneh. Tapi ini tepat, John. Solutif ini, John. Iya benar. Kan juga kamu belum teruji nih, apakah kamu maaf ya, Iya. bisa punya anak apa enggak? Itu dia termasuk itu kan Kegelisahan. laki-laki wal asri. Makanya menikah jadi itu udah pasti tuh. Oh ya pasti Anak ada udah ada, anaknya ya. cari yang udah ada anaknya SMA lah gitu. Jadi Cucu, kamu nanti cucu. ya, cucu, saya melihat cucuku. Oh iya juga. Benar. Tapi untuk contoh yang lain dimensinya ya lagi-lagi kalau aku mungkin yang lebih sifatnya abstrak ketimbang materi. Jauh di masa depan mungkin ya. Itu jauh di masa Enggak, depan. maksudnya bukan hal Ya yang memang konkret di gitu. masa depan, tapi maksudnya itu bukan hal yang konkret. Setahun lagi aja itu masa depan ya, tapi kan sebenarnya nggak jauh-jauh juga. Tapi kayak misalnya ini klasik banget gitu loh. Tapi aku merasakan koyo lagune Bimbo. Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Umur hamba di tahun depan. Nah, kayak gitu tuh. Ya. Itu aku memang ngerasain setiap mau Idul Fitri. Maksudnya kamu takut mati atau gimana? Ya maksudnya aku merindukan suasana Ramadan itu lagi. Tapi kan aku tidak bisa menjamin apakah aku tahun depan masih ikut bisa lagi. merasakan hal ini lagi. Termasuk kemeriahannya kayak gitu. Aku bisa ketemu sama saudara-saudaraku, aku bisa ketemu sama teman-temanku yang mana mungkin kalau tidak ada Ramadan, tidak ada acara buka bersama. Kayak gitu. Itu salah satu contoh yang paling gampang aja, paling simpel aja. Yang istilahnya orang bahas spiritual sing daki-daki ngono. Maksudnya yang kamu khawatirkan itu adalah tradisi yang selama ini kamu suka itu akan hilang. Akan hilang karena umurku nggak nyampe. Karena umurmu nggak nyampe ya. Ngono loh. Dan ya jadinya kan aku membayangkan sesuatu yang abstrak. Mati ki piye rasane? Jadi kebawa-kebawanya sampai mikir yang overthinking juga. Iya, jadi lompat-lompat gitu. Lompat-lompat. Terus jadi mati, terus jadi nanti kalau hidup lagi gimana? Iya, gitu. bener. Orang percaya ndak kalau itu saya? Bener, apakah jadi laler apa? Loh bukan, jadi saya aja. Itu orang mungkin nggak percaya. Misalnya aku mati, terus aku urip meneh. Kowe ketemu aku kayak mesti melayu. Lah kan kowe mati toh? Lah iya. Bener. Iya. Tapi tenanan mati ora. Nah, antara kowe ra percaya terus wedi, kowe percaya kowe bakal ngamuk neng aku. Mergo aku mbok anggap ngapusi kowe. Kowe ra sida mati kok, ora ngajar kan. Tak pateni kowe saiki. Mati kabeh gitu. Oh, kaya dosamu kok aku ora mati-mati. Kowe ana solusine, Jo. Piye? Menikahi janda. Loh, siapa tahu kamu punya pasangan jadi awet muda. Aku tidak menolak kemungkinan itu. Mbok menawa jodohku memang janda. Iya. Enggak ada salahnya. Enggak ada. Istri pertamanya Nabi, ayo. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya itu mulia itu. Oh. Makanya perlu dipikirkan prioritas lah. Kamu ke klasifikasi calonmu tapi satu maksudnya janda. kan pertanyaan ini adalah apa yang menimbulkan kegelisahan. Kalau itu buat tadi. saya seperti itu. Hal-hal yang sifatnya mungkin bukan kebendaan. Yang bisa diukur step-stepnya. Ya. Tapi lebih ke hal-hal yang abstrak. Ya. Nah, jadi karena sudah jam segini kita terima kasih. Kowe rong. Katanya enggak mau jadi patung. Kalau aku ini khawatir sakit. Ade kan wis masuk ke umur orang yang ada aja sakitnya gitu loh. Makanya kowe iki akeh-akeh ibadah. Secara onderdil nih udah enggak sekuat. Iya, udah tua gitu. Aku wis 40 loh, men. Aku urung. Tapi gini ya. Sorry tak potong. Aku kemarin baca artikel yang selintas lewat di timelineku gitu. Ternyata Cristiano Ronaldo itu begitu diukur umur biologisnya baru 29 tahun. Iya, 20-an. Masih golden age-nya pemain bola. Jadi dia bilang, kalau gini saya bisa main bola 10 tahun lagi nih." Iya, emang umur 49 dong. Mungkin ya. Aku 39 kan dia sekarang. Dia sekarang iya 39. Mungkin iki aku nggak dalam berusaha ngayam-ngayam ke kowe ya. Maksudnya mengko nek kowe tak ayam-ayam ke kowe maksiat meneh malah ibadah ngono lho. Tapi maksudnya gini, dengan teknologi kesehatan sekarang ini. Secara saintifik pun harapan hidup manusia itu bisa lebih panjang. Tapi kan umur udah ada yang tentuin. Nggak ada yang tahu makanya. Nggak lebih kayak gini. Kenapa aku bilang gitu? Karena ya aku punya teman-teman yang sudah duluan dipanggil, mungkin kayak kamu, John, karena sakit gitu.
Oh iya, kemarin sehat-sehat atau tiba-tiba sakit ya itu. Ya gitu. Terus yang kedua adalah kayaknya di dalam beberapa tahun kebelakang ini aku nggak memperhatikan itu gitu. Kayak memperhatikan secara kesehatan fisik. Kamu lebih memperhatikan Oh, duniawi. lho, jembling tenan. Itulah John. Ini maksudnya aku mikir Mikir duniawi gue. kayaknya sih mikir duniawi. Lah enggak, lebih ke harusnya aku nggak terlambat memperhatikan ini sekarang gitu. Apakah aku harus olahraga lah dan macam-macam. Agar paling enggak aku nggak gampang sakit aja gitu. Dan kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kayak misalnya aku duwe konco sing ya tiba-tiba dia udah cancer stadium berapa gitu. Kayak gitu tuh maksudku, yang dia nggak tahu aja, nggak ada sakit, nggak ada riwayat apa-apa, tahu-tahu dia udah stadium 3, kanker di mana, atau dia tiba-tiba udah diabetes gitu. Yang itu kan kita yang nggak tanda-tanda itu nggak ada gitu. Cuman di umur sekarang itu bisa aja sangat mungkin kemungkinan besar kejadian itu ada gitu. Yang kita nggak tahu. Kadang-kadang terus aku mikir kadang aku kayak pusing sedikit, aku kenapa ya Ki? Jadi kadang-kadang itu yang bikin overthinking gitu. Kayak kok aku pusing, apakah aku ada sakit di bagian lain, apakah ada Berarti gitu. overthinking itu gelisah. Iya, Overthinking bentuk kegelisahan. salah satu bentuk kegelisahan. Ada yang tidak overthinking tapi langsung mau bunuh diri itu ada. Kayak si Mandra itu di Sidul ya. Nyakitin. Habis itu nyetak teroplet. Ndra, lu mau kemana? Ke rumahnya doang. Biarin, gua mau bunuh diri. Lu belum mandi Ndra, lu. Bunuh diri ngapain pakai mandi? Iya tuh. Kalau aku Iya. yang gelisah aku gitu, aku takut kalau aku tiba-tiba sakit. Yang sakitnya kan sakit berat ya, mesti itu yang. Aku punya solusi. Apa? Cariin Mas Janda. Jadi kan kamu punya meaning di hidupmu karena udah menemukan janda untuk temanmu. Bener Jadi juga, kamu aku kalau sakit pun nggak apa-apa, temanku udah bahagia. Iya, gitu. iya. John, aku punya teman janda. Neng mati osek. Ora nek masalah janda atau ndak janda itu. Ya, itu sebenarnya kan apa ya? Kalau tadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana caramu mengatasinya? Iya. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya memang bukan menikahi janda. Iya. Karena menikahi janda ataupun tidak janda itu belum tentu itu akan mengobati kegelisahanku yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau aku sendiri sih pada intinya ketika aku merasa hal-hal yang seperti itu, aku kembalikan. Tadi benar sebenarnya yang dibilang sama Septri. Meaning. Kamu punya meaning apa di dunia ini? Maknamu hidup itu apa? Dan aku kebetulan kemarin itu baru selesai juga. Mungkin kamu perlu baca juga sih, Bib. Apa? Man's Search for Meaning-nya Viktor Frankl. Ya itu yang di penjara itu. Iya, yang dia jadi tahanan di kamp konsentrasinya Nazi. Yang entah kenapa ya ada faktor luck-nya juga. Dia selalu bisa terhindar dari eksekusi seperti itu. Akhirnya selamat. Tapi orang-orang yang kemudian pernah ada di kamp konsentrasi itu kan pada akhirnya mereka akan kehilangan semangat untuk hidup, karena kehilangan maknanya, dan karena mereka kehilangan makna itu justru membuat mereka mati lebih cepat. Seperti itu. Motivasinya nggak ada. Motivasi itu mungkin perlu kita baca juga, dan mungkin teman-teman yang saat ini lagi bingung juga kehilangan makna hidupnya, aku saranin baca itu deh. Itu kalau buat aku itu benar-benar ngena sih. Dan itu kan kayaknya itu salah satu buku yang bukan top 100 lagi sih, mungkin top 5 yang harus dibaca soal pengembangan diri. Ya balik ke tadi, untuk solusi ya sekarang tak usahain paling tidak minimal seminggu sekali olahraga gitu, minimal ya. Paling enggak misalnya kayak gini, aku nyuruh anakku untuk ikut banyak kegiatan gitu. Tapi biar kamu santai di rumah, anakmu berkegiatan, kamu santai di rumah. Pertama itu. Awalnya itu ya. Kedua, menikahi janda. Tapi terus aku ngomong, kan anak itu kan Denen melihat, mencontoh sosok yang dia lihat gitu ya. Karena misalnya aku main ngekontok, terus aku orang ngelakok itu ya percuma aja, nggak ada maknanya juga buat dia gitu. Jadi ya aku usahain, kalau misalnya dia renang ya aku juga ikut. Kalau dia ngapain aku juga ikut gitu. Jadi itu buat aku memaksa aku juga untuk ya olahraga juga, berkeringat. Dulu kan si Ipul kan, Ipul ngomong cara menghilangkan stresnya dia juga salah satunya dengan berolahraga. Jadi dan itu sebenarnya juga ada waktu buat ngos-ngosan kalau benar, fungsinya tuh ada banyak gitu. Jadi
buat teman-teman juga kowe serta mungkin yang mungkin kowe juga Jan mungkin yang belum Septri olahraga terus, bal-balan, basket segala macam. Online. best. Online. Tapi online. Jadi aku pikir itu perlu gitu. Jadi itu yang ini yang lagi tak lakuin. Yang kedua sebenarnya kelihatan kayak aku tuh udah capek hidup di Jakarta sebenarnya. Capek. Oh, nyari quality life di tempat lain. Bener. Aku lagi berusaha nyari. Kayak kemarin Gober bilang itu dia mau nyari di Boyolali. Aku juga sebenarnya sama kayak gimana caranya aku pergi dari sini gitu. Dari Jakarta. Dari ibu kota, dari tempat yang sangat ramai ini gitu. Yang itu yang sekarang jadi sering dipikirkan. Bagaimana caranya untuk exit bisa strateginya. Exit strategi. Lebih kayak gitu sih. Ikutlah robot forex. Soalnya pertama menikahi janda, kedua robot forex. Ini kayaknya robot forex ngasih donasi ke sini banyak banget, iklannya banyak banget. Bukan kan ini kamu sendiri yang bikin robotnya. Makanya mau kita iklankan supaya kenapa? Kalau di MLM kita bertiga yang paling atas. Betul. Rantai makanan teratas kita makan semua yang di bawah. Kita bodoni yang di bawah-bawah itu aja. Tapi emang semenjak di Jakarta itu kegelisahan tuh jadi banyak. Karena di Jakarta tuh banyak unpredictable. Kenapa gitu ya? Karena banyak unpredictable. Tekanan aja. sosial juga. Karena banyak orang, semakin banyak orang semakin banyak yang nggak bisa diprediksi. Iya. Kayak macetnya, beda-beda jamnya. Kemarin aku ini ke salah satu mall di Bintaro sana itu kan. Sok luka banget uangnya. Aku baru sadar, wah banyak banget ini orang ini. Iya. Kayak kemeruyuk gitu. Dan aku pernah ngobrol sama psikolog gitu. Kayak gimana? Kamu konsultasi atau konsultasi? Apa ketemu psikolog di mall terus tanya-nanya? Konsultasi, aku bikin sesi konsultasi sama psikolog. Oh, oke. Aku tanya, intinya pertanyaanku satu, Dok, apa sih namanya? Mas, Mbak gitu. Psikolog mau psikiater? Psikolog, Okay. bukan psikiater, psikolog. Dia emang Dia bilangnya dok soalnya. Salah. Yang bisa disebut dok itu psikiater. Iya. Jadi aku pertanyaanku satu. Sir. Apa? Gimana caranya aku bisa hidup dengan tenang gitu. Karena aku punya banyak yang kalau ceritain dua ini, kegelisahanku ini dan ini gitu. Terus dia nanya-nanya gitu. Kamu sehari-hari kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Ditanya rutinitasnya gini gitu. Kalau Sabtu Minggu ngapain? Bla 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 bla. Jadi dia bilang gini. Manusia itu memancarkan energi, dia bilang. Mungkin gue ngerti. Yo. Jadi tiap manusia itu memancarkan energi. Kamehameha. Ki, kita punya ki. Ada tenaga dalam. Enggak, lebih kayak gini. Kalau kamu mau Setri mulai. Kalau kamu mau melepas energi negatif di dalam dirimu, kamu jangan pergi ke tempat yang orangnya banyak. Ya. Pergilah ke tempat yang menyerap energi negatifmu. Yang mana itu bukan di mall, bukan di kantor, bukan di kafe, bukan di Holy Wings, bukan di restoran, dan intinya bukan di tempat yang orangnya banyak. Di alam. Iya, kamu cari ke alam yang sepi, yang banyak. Intinya natural energinya banyak gitu. Ya banyak pohonnya, banyak rumputnya, banyak hewan dan macam-macam. Gunung Kawi. Bisa jadi. Banyak orangnya juga itu tapi. Nah, hutan gue. Nah, hutan. Enggak, lebih ke bukan berarti dalam tanda kutip itu hutan atau apa ya. Lebih ke misalnya kamu ke back to nature lah. Ya, back to nature, healing lah. Sekarang healing ya. Ya, sekedar kamu makan siang di bawah pohon mangga. Pohon beringin. Ya, kayak misalnya kamu nemu apa sih namanya kalau di perumahan kan ada ruang terbuka hijaunya. Nah, kamu di situ aja sekedar kamu ngabisin waktu 1-2 jam selama seminggu sekali di situ itu udah cukup itu untuk taman kota kan banyak tuh. Iya, untuk menyerap energi negatifmu. Iya. Jadi kalau kamu Sabtu Minggu jangan ke tempat-tempat yang tadi itu. Spend waktu di salah satu harinya untuk ke sana gitu, ke tempat yang menyerap energi negatifmu. Jangan malah kamu ke tempat yang kamu malah menyerap energi negatif orang gitu. I see. Jadi malah bertambah gitu. Oh ya, benar juga gitu. Jadi itu targetku juga salah satunya untuk memperbanyak itu. Nah, kalau di Jakarta itu kan sangat sulit menemukan hal kayak gitu Oh, makanya gue wingi kemarin ke itu ya. Benar, itu salah satu saya ke Purwokerto itu ya, ke Bocapin. Untuk itu gitu. Tapi berfungsi kemarin. Iya. Apa nambah negatif kan? Enggak. Somehow memang benar yang dibilang gitu. Untuk begitu kembali kamu refresh lagi gitu. Iya. Asal jangan ke Gang Sadar itu. Ya, jadi sadar nanti. Kok aku bodoh. Jagalah, Mas.
Ojo sembarangan kowe melepas energi manukmu. Iya, betul. Boleh jadi memang kemudian itu menghasilkan hal yang positif. Ya itu kita negatif ke kita jadi. Nah, tapi negatif ke kita. Mbaknya positif hamil, kita bingung. Betul. Nah, itulah kalau menaruh manuk sembarangan. Jadi dua hal, perbanyak olahraga, back to nature gitu. Oke. Yang lagi coba aku rutinkan untuk dilakukan gitu. Ya. Jadi begitu ya, ini Mas Ucup bin Sanusi. Nah, Ucup bin Sanusi, UBS, Ucup bin Sanusi. Aku mikir bisa apa ki. Walah. Itu Mas Ucup, jawaban dari kami bertiga. Semoga Mas Ucup dapat inspirasi juga untuk ini. Jadi tadi kesimpulannya adalah solusinya dua. Pertama menikahi janda, kedua Back to adalah nature. bukan ikut robot forex seperti itu. Oh, itu semua kegelisahan hilang. Robot forex menghilangkan kegelisahan. Bagus itu. Itu tagline-nya ya. Ya. Oke. Siap. Menghilangkan kegelisahanmu. Wah, cocok. Ya, jadi gitu teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Worry free. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesarengan. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/ser-ser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.